Halo Gadgetiers, hari ini kita akan membahas sebuah handphone yang paling banyak di request sama kalian-kalian. Xperia One Mark II. Sebenarnya kita udah megang handphone ini lebih dari 10 hari men ya. Cuman kita emang nggak mau buru-buru ngeluarin videonya karena ini handphone yang kompleks banget dan layak banget kita share sama kalian full experience-nya. Gua rasa kita nggak usah banyak buang waktu untuk ngebahas seberapa premium dan seberapa baik build quality handphone Sony. Soalnya emang selalu begitu, secara bareng Jepang cuy. Kalau ada satu kata yang kami rasa lebih tepat buat ngegambarin Sony Xperia One Mark II adalah kelas. Title ini juga cocok buat user setia Sony yang rela ngeluarin duit belasan bahkan puluhan juta untuk sebuah handphone Android yang super anti mainstream dan gak resmi. Lo emang beda. By the way, seperti handphone-handphone unik milik K2 Gadgets lainnya, Xperia One Mark II ini kami beli dari toko Apple Tree. Untuk yang berminat, cek aja linknya di deskripsi. Handphone dengan desain boxy selalu jadi favorit gue dan Kumar. Ketika Xperia One Mark II diresmikan, kami langsung kegirangan. Tadinya kami kira harus nunggu sampai iPhone 12 dulu, baru bisa ngerasain handphone yang bener-bener ngotak di hampir semua sisinya. Beberapa spek basic dari Mark II masih sama dengan Mark I, pakai lapisan Gorilla Glass 6, punya IP rating 6568, slotnya hybrid dan speakernya udah stereo. Buat yang penasaran, handphonenya sekarang udah nggak restart nih saat kita masang SIM card. Akhirnya Sony nemuin juga caranya. Terus setup stereo speakernya baik yang di atas maupun di bawah sekarang sama-sama ngadep ke depan. Output audionya pun bagus banget. Bassnya mantep, suaranya crunchy, efek surroundnya gokil dan getarannya terasa sampai bodi belakang. Dengerin nih. Lanjut ke fitur yang nambah, Xperia One Mark II bisa dipakai untuk wireless charging dengan output 11 watt, mendukung jaringan 5G dan punya headphone jack. Sebuah kemewahan untuk handphone high-end Android di 2020. Fingerprintnya udah nyatu kembali sama power button, artinya problem di Xperia One sebelumnya udah nggak ada lagi di sini. Posisinya pas dan akurasinya bagus. Kalau masih ada yang wajib di level up, udah pasti vibration motornya. Belum sekece handphone mahal lainnya, berasa kurang soft dan kurang smooth getarannya. Analisa kami mungkin karena vibration motor yang sama dipakai pada fitur dynamic vibration yang butuh getaran sekenceng itu untuk menghasilkan efek yang diinginkan oleh Sony. Padahal sebenarnya fitur ini menurut kami cuma gimmick, pure gimmick. Sony dengan lini Xperia terbarunya sejak 2019 adalah pelopor untuk layar dengan rasio bioskop 21:9. Form factor begini enak banget untuk yang doyan berlama-lama di handphone. Sosial mediaan ada space lebih buat konten. Di Netflix dan YouTube bisa nonton serasa layar tancap dalam genggaman tangan. Buat multitasking juga asik banget. Tapi tetap aja buat yang merasa layarnya ketinggian, ada one-handed mode. Resolusi layar 4K di handphone Sony selalu jadi perdebatan. Always 4K atau enggak sih? Yang pasti sih layarnya terus-menerus di 4K. Tapi mayoritas konten yang dirender masih debatable. 1080p atau 1440p yang di-upscale ke 4K. Bukan real 4K. Kecuali emang kontennya emang 4K. Kayak di YouTube atau di Netflix. Sebenarnya hal ini juga tercermin dari ketahanan baterainya. Logika aja deh, rasanya hampir nggak mungkin handphone dengan baterai 4000 mAh doang dan layar 6,5 inch OLED HDR yang terus-terusan menjalankan konten 4K bisa menghasilkan SOT hampir 6 jam dengan pemakaian super berat seperti yang kami lakukan. Mumpung ngomongin baterai, charger bawaannya cuma 18 watt. Belum super cepet kayak kebanyakan flagship Android lainnya. Alasan kuatnya karena teknologi charging Sony itu selalu mengedepankan masa pakai baterai ketimbang charging speed. Balik lagi ke layar, fun fact, jangan ketipu sama tulisan 10 bit di websitenya. Emang sih 10 bit, tapi 2 bitnya itu sebenarnya software smoothing. Terlepas dari resolusinya tadi, screen-nya luar biasa bagus karena emang secara spek hampir nggak ada bedanya dengan Xperia One generasi pertama. Kecuali fitur motion blur yang katanya bisa ngasih experience seolah-olah seperti layar dengan high refresh rate. Tapi ya nyatanya kami nggak merasakannya. Daripada 4K 60Hz, sebenarnya mendingan dikasih layar 2K dengan refresh rate 90-120Hz. Jauh lebih berguna dan berasa efeknya. Oh ya, gue merasa auto brightness-nya suka ngaco nih. Di saat butuh terang, justru nggak naik, dan sebaliknya. Tapi khusus yang satu ini gue yakin persoalan software doang.
Walaupun unit kami ini versi Hong Kong, tapi dimanapun kita beli cuma ada satu varian aja, 8256 UFS 3.0. Prosesornya Snapdragon 865. Beli handphone Sony biasanya performa itu jadi prioritas nomor kesekian. Bahkan di webnya aja 80-90% ya mengenai kamera. Gue nggak nemuin detail mengenai keberadaan sistem cooling di handphone ini. Nih, hasil benchmarknya ya, buat cuci mata aja. Untuk gaming experience, keluhan gue di Xperia One tahun lalu sepertinya belum ada follow up nih dari developer Mobile Legends. UI-nya nggak pas dengan rasio 21:9. Posisi tombolnya pun berubah, lalu ada tombol yang kalau dipencet persis di tombolnya justru nggak respon. Di sisi lain, pas main CODM sih aman-aman aja UI-nya. Yang gue suka banget tampilannya nggak terganggu oleh notch dan punch hole. Touch response-nya bagus dan presisi banget, nggak ada feel ngambang saat aiming. Walaupun nggak ada info sama sekali tentang cooling system, gue sempat coba main game setelah kameranya crash karena overheat. Ternyata fine-fine aja experience-nya. Padahal gue main di ruangan non-AC siang-siang, nggak ada stutter sama sekali. Mark II, embel-embel inilah yang akan jadi sorotan semua orang. Total kameranya tetap 3, lagi-lagi 12 megapiksel semuanya. Dan memiliki dual OIS. Kalau ada tambahan, sekarang ada sensor TOF. Beberapa perbedaan esensial pada spek yang biasa kita notice ketimbang Xperia One, ukuran sensor utamanya 50% lebih besar, kemampuan telefotonya naik jadi 3 kali optical zoom, FOV lensa ultrawide-nya jadi lebih sempit dari 130 derajat jadi 124 derajat. Ketiga lensanya udah dikalibrasi oleh Zeiss, sekaligus dikasih coating T-Star untuk mengurangi refleksi cahaya. Sedangkan untuk kamera selfie speknya nggak ada perubahan, 8 megapiksel f2.0. Kalau di Xperia One kemarin Sony memperkenalkan fitur real-time eye autofocus. Nah, yang baru di Mark II adalah kemampuan untuk menjepret foto burst 20 frame per second. Pertama di dunia. Secara teori dengan kombinasi kedua fitur ini sepertinya foto objek bergerak yang tricky pun bakal tetap fokus. Fitur ini cuma bisa diakses melalui aplikasi Photo Pro dengan mengenable opsi Continuous Shooting High. Sebagai contoh pada foto ini, trik seperti ini hampir impossible dilakukan di handphone lain. Soalnya ini gue berlari mundur sambil ikutin anak gue yang berlari maju. Dengan kondisi yang sangat challenging seperti ini pun, opsi foto yang fokus dengan momen yang bagus masih banyak pilihannya dibandingkan kebanyakan handphone lain yang kemampuan burst-nya lebih rendah. Resolusinya juga full res semua, 12 megapiksel kepake. Nggak kayak Top Shot di Pixel yang resolusinya kena diskon. Next time, kami akan cari objek yang lebih seru buat show off fitur ini. Cek aja ya nanti di Instagram. Sebelum bahas kamera samples, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. Pertama, kalian harus tahu kalau penyakit khas handphone Sony di mana aplikasi kamera suka error ngehang gara-gara overheat karena keseringan dipakai untuk foto dan merekam video masih sangat sering kami alami di semua aplikasi kamera yang tersedia, khususnya di outdoor. Kami tahu sih bahwa Sony pengen mereplikasi kecanggihan kamera mirrorless-nya di Xperia One Mark II, tapi kayaknya problem overheat-nya nggak usah ikut-ikutan dibawa dong. Yang kedua, semua foto kami jepret menggunakan aplikasi Photo Pro dengan mode auto. Kenapa? Soalnya kelemahan handphone Sony kan memang processingnya dari dulu. Jadi kami ingin melihat perkembangannya sejauh apa. Dari foto ini aja kita bisa lihat bahwa manualnya tuh bagus banget. Exposure-nya rata, skin tone kumar juga natural. Untuk aplikasi Cinema Pro, walaupun ada penambahan fitur baru, kami nggak bahas lebih jauh. Kalau nggak, videonya bisa lama banget nih. Yang jelas basicnya sama aja kayak Xperia One. Kalau kalian udah pernah nonton review Xperia One kami, di situ kami bilang tone warna ketiga lensanya terjaga konsistensinya, enak dilihat dan natural. Poin positif itu dipertahankan di Xperia One Mark II. Satu hal yang jarang kita temukan di banyak handphone flagship Android lainnya. Kerennya lagi, Sony mencoba untuk memberikan sensasi seolah-olah di tangan kita tuh kita punya 3 zoom lens. Yang ultra wide-nya tuh 16-24 mm. Lensa utamanya itu seolah-olah lensa 24-70 dan telefotonya adalah lensa 70-200. Tapi yang namanya simulasi software, kualitasnya pun kena hit. Sebagai contoh, simulated 70 mm di kamera utama akan lebih jelek daripada 70 mm di lensa telefoto. Kualitas hasil foto dari kamera utama Xperia One Mark II tergantung sama jokinya banget. Harus tahu kelemahan dan kelebihan kameranya. Dynamic range-nya itu inkonsisten. Kadang bisa bagus, kadang enggak. Jadi emang harus coba jepret beberapa kali untuk dapetin hasil yang terbaik.
Pasti ntar ada yang bilang, "Bang pakai mode P dong dan hidupin auto HDR-nya." Jawaban kami, justru mode P dengan auto HDR nyala adalah yang paling tidak kami rekomen. Karena detailnya bisa loss dan dynamic range-nya pun tetap bukan yang terbaik. Terlalu bright foreground-nya. Inkonsistensi lainnya adalah kalau kita foto pakai kamera app yang biasa, bukan yang pro, kadang-kadang hasilnya malah bisa lebih bagus daripada yang foto pro kamera app. Lanjut, ketika kita menjepret di kondisi pencahayaan yang proper dan objeknya still, hasil fotonya bener-bener amazing dari segi detail, akurasi warna, kontras, dan dynamic range. Intinya mempertahankan kondisi karakter scene aslinya, tapi memang titik fokusnya sempit. Kami menolak kalau untuk urusan skin tone dibilang natural. Bisa dilihat nih, di antara semua foto ini yang paling natural dan mendekati skin tone asli adalah Pixel Phone. Ya nggak jelek sih, tapi yang pasti nggak natural dan proses dan dibuat lebih enak dipandang di mata. Untuk kondisi low light, walaupun cuma modal scene detection dan long exposure, hasil fotonya bisa kok lebih baik dari handphone yang udah menggunakan image processing canggih baik dari segi warna maupun sharpness. Ya, tapi ya memang night side-nya Pixel masih lebih tajam. Kabarnya nanti fitur night mode bakalan di roll out melalui update barengan sama format RAW. Kita tunggu aja ya. Balik ke depan, foto-foto selfie yang dihasilkan bagus selama dipakai di kondisi pencahayaan warna terang. Sedangkan untuk foto bokehnya nggak rapi, dan highlight jadi over juga kalau kena backlight. Untuk perekaman kamera depan Xperia Mark II, resolusi maksimalnya itu 1080p 30 fps. Dan ini kalau gue lihat dari viewfinder, pas jalan itu stabil banget. Jadi kalau diajak buat vlogging itu harusnya bakalan asik banget. Dan sebagai info tambahan, ketika kita mau merekam video selfie, itu kita nggak bisa menggunakan aplikasi kamera Cinema Pro maksud gue. Harus pakai aplikasi kamera stok bawaan. Masuk ke video selfie, komplain gue lagi-lagi sama. Highlightnya ada kecenderungan untuk overexpose dan gambarnya nggak terlalu tajam. Lainnya just okay. Gue lagi nyobain perekaman kamera belakang Xperia One Mark II. Ini menggunakan aplikasi stok, aplikasi bawaan. Itu resolusi maksimalnya bisa sampai 4K 30 fps. Just info, sebenarnya kalian bisa merekam menggunakan ketiga lensanya, tapi sebelum kalian hit record buttonnya itu harus pilih dulu lensanya, nggak bisa switch sambil merekam. Yang gue suka dari perekaman video kamera belakangnya adalah akurasi warnanya. Warna area kolam renang apartemen Kumar ya persis seperti itu. Dynamic range-nya pun termasuk bagus. Walaupun memang stabil videonya, tetap masih bisa dinotis kayak ada hentakan-hentakan langkah gitu. Gue yakin iPhone 11 series dan S20 series masih lebih baik overall untuk perekaman video fully auto. Nah, kalau yang ini 4K 60 fps, tapi seperti yang gue bilang, cuman bisa diakses di aplikasi Cinema Pro, nggak bisa lewat aplikasi kamera bawaan. Ini settingannya gue pakai auto. Ternyata setelah gue lihat, walaupun di aplikasi Cinema Pro ini stabilisasinya itu on atau hidup, tetap lebih stabil ketika kita merekam menggunakan aplikasi kamera bawaan. Berasa banget goyangnya ini. 4K 60 fps-nya cuma bisa dipakai pada lensa utama. Terus yang dimaksud Kumar Auto tadi itu adalah ISO, white balance, dan shutter speed-nya. Mungkin kalau gue bisa kasih tambahan, hasil video dari aplikasi ini mentah banget, enak dan cocok buat di color grading. Pas gue masukin videonya ke Final Cut Pro ngedeteksi ini sebagai video HDR. Jadi gue harus interpret video ini secara benar supaya dynamic range-nya proper. Saran gue, pakailah aplikasi ini di kondisi yang lighting-nya terkontrol dan gunakanlah tripod atau gimbal. Oke, jadi itu adalah Sony Xperia One Mark II. Kalau sebelum Xperia One yang pertama di 2019 tuh Sony kayaknya ngeluarin handphone ya sekedar keluar aja. Nggak tahu itu handphone ditargetkan buat siapa, konsepnya juga rada-rada nggak jelas gitu ya. Tapi sejak Xperia One kemarin tuh kita udah mulai bisa melihat bahwa oh ini Sony punya konsep handphone mereka tuh arahnya mau dibawa kemana. Intinya sih mereka membawa expertise mereka dari lini Sony Alpha
ke handphone sekarang. Nah, dari situ aja udah terlihat jelas target market mereka siapa dan konsep mereka seperti apa. Sebenarnya handphone ini bukan sebuah paket yang komplit men ya untuk sebuah flagship di tahun 2020. Masih ada kekurangannya di sana sini. Begitu juga dengan kameranya, nggak perfect, masih ada hole di sana sini yang masih bisa diperbaiki. Tapi Xperia One Mark II punya keunggulan kompetitif yang tidak dipunyai oleh handphone lain. Burst 20 frame per second, terus juga eye autofocus, dan yang terakhir aplikasi kamera manual yang superior. Dan kekurangan di kameranya itu menurut gue bisa banget diperbaiki dengan software update. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena Kita udah ngalamin ya? Ini udah terjadi sebelumnya tahun lalu. Tahun lalu tuh pas awal-awal kita beli Xperia One, kita nggak suka sama kameranya, and then tiba-tiba sekitar bulan 9 keluar updatean yang langsung bener-bener ada peningkatan yang cukup luar biasa pada saat itu. Bener tuh men, terutama yang gue tunggu itu update buat ngatasin problem overheat dan juga inkonsistensi dalam image processingnya. Jadi intinya nih handphone nih buat siapa? Yang pertama, buat Sony fans out there, seperti gue. Jadi kalau kalian fans Sony dan mencari the ultimate Sony phone yang ibaratnya udah nggak perlu mikir lagi deh belinya, tinggal siapin duitnya aja yang pasti ya. Ya ini, Xperia One Mark II is the ultimate Sony phone. Kedua, mungkin buat kalian yang sekarang udah pakai kamera Alpha-nya Sony dan pengen punya experience yang sama di smartphone, ya ini cocok juga. Dan selain itu pun kalau misalnya kalian suka dengan manual fotografi dan suka moto dan video dengan settingan profesional atau semi profesional, ya ini juga memberikan suatu experience yang sulit didapatkan di handphone-handphone lain. Nah, buat kalian yang audiens lebih luas, yang umum, ya mungkin bakalan berat buat ngeluarin uang 20 juta lebih buat Xperia One Mark II di tengah gempuran handphone-handphone flagship Android yang value-nya itu lebih bagus overall dibandingin ini. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Xperia One Mark II, boleh drop komen di bawah. Dan Tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys. Bye.